Mega Suara. Masih di Badami. Iya, bersama Desa Membangun Indonesia ya. Dan kita masih bareng sama Kang Apip ya. Kita lebih enak manggil Kang Apip aja ya. Boleh. Bersama Kang Apip dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan, yang pasti obrolan dari awal kita adalah mengenai pemuda inspirasi. Betul, dan sedikit juga informasi untuk biasa Badami ini kita ngobrol santai tapi bermakna. Rio, Kang Apip. Jadi kita ngobrol-ngobrol khasnya anak muda mungkin ya kita ngobrol ini. Ya, Bahagia ya ngobrolin anak muda ya. harus bahagia. Iya. Karena anak muda itu bukan berarti pemuda inspirasi ini. Pemuda hanya pemuda ya. Ada pemudinya juga sebetulnya, Iya, harus betul, di dalamnya. harus ikut juga gitu. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong soal pemuda juga nih, buat Mega Suara yang masih berjiwa pemuda atau mungkin memang masih usia pemuda yang mau sama-sama berdiskusi bareng kita juga malam hari ini. Nanti kita bakal buka interaktif ya. Setelah kita ngobrol, Betul. nanti kita bakal buka interaktif lewat telepon di 0232890900 dan SMS WA juga Anda bisa pergunakan di 0818117898. Boleh juga nanya-nanya ya soal pemuda. Boleh. Dan lain sebagainya. Iya, tentunya. lebih ke tema kita pemuda inspirasi, jangan nanya tentang nomor sepatu Pak Dewan gitu. Kalaupun diberi jawabannya nanti harus dikirim sepatu. Tapi untuk yang punya produk-produk, Bung Rio gimana? Nah, buat Mega Suara bisa ya buat Anda semuanya nih mungkin UMKM yang malam hari ini lagi dengerin atau mungkin lagi merintis usaha juga dan kebetulan memang warga Kabupaten Kuningan yang pengen di blow up produknya atau mungkin jasanya ya di Mega Suara Kuningan, khususnya di program Badami nanti bisa dibantu. Jadi buat kalian-kalian yang pengen share produk kalian, karena siaran Badami ini selain di radio ada juga bentuk visualnya berupa radio. Nanti kita bisa promosiin lewat videonya. Jadi silakan bisa kirim produknya ke Mega Suara Kuningan, Jalan Karya Bakti nomor 49 Jalaksana. Karena produk-produk atau kerajinan-kerajinan atau UMKM anak muda di Kuningan juga ternyata banyak kan Rio. Banyak di Kuningan tuh banyak pengusaha muda juga gitu kan. Ada keripik jamur ajib tuh Kang Apu. Mantap. Luar biasa. Mantap. Ini luar biasa sebetulnya. Pokoknya Kuningan kalau berbicara mengenai potensi itu pasti banyak sekali, terutama dari banyak. sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Setiap desa pasti punya potensi, gitu ya. Pasti Nah, punya potensi. pertanyaannya, apakah setiap potensi di desa itu bisa digali dengan maksimal oleh peranan pemuda itu sendiri? Nah, seperti itu. Iya, mungkin dari sisi ini juga Kang Apip. Ya. Postur APBDes itu apakah sudah berpihak ke pemuda atau tidak? Itu bisa menjadi ciri yang krusial Kang Apip. Ketika desa hanya memberikan 3 juta atau 1 juta untuk Karang Taruna, berarti kan itu sudah desa tidak berpihak ke pemuda. Bisa disebut seperti itu atau enggak Kang Apip? Coba tolong jelaskan. Kalau menurut saya gini, pemerintah desa juga bisa melihat potensi. Entah itu melihatnya karena melihat dari sisi tampak luar, atau semakin ke dalam. Karena biasanya gini, potensi itu jika tidak digali, ini tidak akan ketahuan. Makanya tadi perlu mapping potensi, tidak hanya potensi desa, juga potensi ininya alamnya segala macam. Betul tadi terkait UMKM, ini luar biasa. Pemuda yang hari ini dikasih banyak bisa gitu ya, bisa mengakses internet, sosial media dan lain-lain gitu ya. UMKM itu bisa dipasarkan di situ tanpa perlu bayar apa segala macam. Juga difasilitasi seperti tadi di Mega Suara FM ini difasilitasi terkait produk-produk yang ingin di blow up oleh Mega Suara. Ini luar biasa juga. Jadi Mega Suara memberikan ruang bagi UMKM di Kabupaten Kuningan ini untuk memasarkan produknya di akun Mega Suara ini. Ini luar biasa. Ini menjadi salah satu solusi bagi produk-produk UMKM itu bingung memasarkannya di mana. Betul. Nah, tadi pemuda jika tidak jika diberi anggarannya sedikit, itu bukan berarti pemerintah desa itu sedikit perhatian. Ada mungkin kendalanya dari sini. Kendalanya itu si pemudanya ini juga tidak memperlihatkan
kemampuannya. Kemampuannya. Tadi yang saya bilang, masyarakat ini tentunya termasuk pemuda itu malu dalam hal menyuarakan keinginannya. Di samping menyuarakan keinginannya juga menunjukkan kemampuannya. Mereka malu karena doktrin kita ini gini gimana ya? Kalau misalkan kita menunjukkan bisanya kita atau kemampuan kita itu dianggap pria. Sombong ya. Padahal jangan gitulah. Jadi Iya, gini, betul. pemuda hari ini harus percaya diri untuk menunjukkan potensi dirinya. Iya. Jika dia berbicara sendiri ya harus menunjukkan potensi dirinya sendiri. Jika komunitas ya harus menunjukkan potensi komunitasnya itu. Bisa contoh pemuda dalam komunitas seni. Ini luar biasa. Misalkan di satu desa ada komunitas seni angklung. Komunitas seni angklung ini harus sering memberikan informasi kepada pemerintah desa yang paling dekat ya, itu atau pemerintah kabupaten ini bahwa apa yang dia miliki dalam hal seni, dalam hal memainkan angklung ini luar biasa. Contoh angklung ini gitu kan bisa dipentaskan di hajatan-hajatan. Betul. Angklung ini juga bisa bisa digunakan misalkan kalau misalkan saya dulu dari mulai kecil ya, kalau misalkan bulan puasa untuk membangunkan sahur ini kan pakai alat-alat musik ya. Ya kenapa nggak pakai angklung yang ada di desanya itu sendiri? Betul. Ini bisa menjadi solusi yang tentunya bakatnya disalurkan, terus potensinya dia juga dilihat oleh orang lain dan bisa menjadi ikon desa. Bisa menjadi ikon desa itu. Betul. Jadi memang harus ada keberanian memunculkan diri gitu ya. Jangan diem aja gitu. Jadi harus dipisahkan antara riak dengan branding, personal branding atau personal komunitas itu harus dibedakan. Itu ya. Betul, karena yang namanya bakat itu harus ditunjukkan gitu, nggak cuma buat diri sendiri aja. Seperti halnya Kang Rio punya bakat melukis kan? Oh, Masya Allah. Gak usah sebutnya itu sombong. Jangan. Tapi jangan berpikirnya ke situ. Tapi kita harus kalau misalkan sekarang berbicara sosial media ya, ada YouTube di situ. Misalkan Kang Rio bakat melukis, kenapa tidak di-shoot, dilukis, diposting di YouTube sendiri misalkan? Betul. Itu dari sisi YouTube-nya sendiri ya, kalau sudah dimonetize itu dapat income. Kalau misalkan ada panggilan melukis gitu ya, itu juga bisa mendapatkan income. Terus yang mungkin jadi nilai plus juga ketika pemuda dia menyadari bakatnya apa, kemudian dia berniat untuk membangun desanya. Misalkan saya bisa melukis, saya punya niatan nih pengen mengajar anak-anak di desa saya untuk belajar melukis atau mewarnai, itu juga bagus banget. Itu luar biasa. Karena gini, berbicara seni itu tidak terbatas dari tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Jadi kalau misalkan kita bisa mendidik anak muda ataupun anak-anak kecil gitu ya untuk melukis, itu juga membantu dalam perkembangan saraf motorik, sensorik dan lain-lain, itu juga bagus menurut saya gitu. Ada ruang belajar kan kayak gini. Selama ini kita selalu agak mungkin kalau misalkan menurut saya ini agak berpikiran kolot ya. Kita buat perpustakaan desa. Kalau misalkan kita hanya buat perpustakaan desa, sementara yang mengunjunginya perpustakaan itu tidak ada, ngapain dibuat? Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita buat perpustakaan desa, kita buat programnya apa, kegiatannya apa di situ, agar menarik misalkan anak-anak muda, minat baca anak muda di sekitar itu, apapun itu pasti akan akan nyamper ke perpustakaan desa itu sendiri. Karena contoh tadi perpustakaan desa dilengkapi dengan program melukis dari siapapun itu gitu ya, itu mungkin bisa menjadi daya tarik agar masyarakat ataupun pemuda, anak-anak itu bisa membaca di situ. Betul. Jadi ketika buat program itu targetnya siapa, bagaimana, gitu kan, itu seperti itu biasanya kalau membuat program ya output dan outcome-nya jelas agar anggaran ini tidak sia-sia kan. Saya tertarik ke ini Kang Apip, Kang Rio, mapping peta. Siapa nih yang paling berkewajiban untuk tahu potensi pemuda yang bagusnya ini, masalahnya di sini. Jadi ketika mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan itu memang betul-betul terarah berdasarkan fakta yang jelas gitu. Betul. Kalau hanya pemuda yang mencari-cari, oh si dia berpotensi,
sih itu kan kayaknya kurang ini. Siapa nih kan Arif yang paling bertanggung jawab untuk Mapping. mempunyai data? Potensinya ya. Kalau berbicara skupnya desa, berbicara mapping potensi desa, sebetulnya itu adalah tugasnya pemerintah desa dan aparatur desa. Mapping potensi desa itu pemerintah desa. Cuman tadi yang saya sebutkan di sesi sebelumnya bahwa desa itu belum semua desa ya, masalahnya ini belum mapping sampai sejauh itu. Maksudnya tadi misalkan orang per orang, misalkan berapa orang yang berbakat di bidang voli, berapa orang berbakat di bidang lukis, beberapa orang di bidang olahraga lainnya gitu. Itu kan belum seperti itu. Hanya gini, desa paling yang sifatnya makro, seperti misalkan desa ini potensi di bidang wisata, maka dibuatlah program wisata di situ, karena program desa wisata itu ada dan bisa. Terus desa berpotensi karena wilayahnya banyak lahan pertanian, juga punya mata air gitu ya, menjadi desa pertanian atau desa pangan gitu kan, sehingga hasil buminya itu bisa menghidupi masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi ketersediaan pangan di desa itu tidak kurang, bisa. Terus misalkan karena ada mata air banyak, bisa untuk wisata, bisa kan bikin embung desa, di mana di situ ada ikan. Kan gini, kalau yang udah naik ke media ya, ke nasional itu kalau nggak salah desa Kulon Progo ya. Kulon Progo ini dia memanfaatkan mata air, ada embung di situ, dibuat embung di situ, dikasih air, dikasih ikan, terus ada spot foto di bawah air. Oh, desa Ponggok gitu. Ponggok, betul Ponggok, ya. Ya. Bukan Ponggok. Ponggok betul. Nah, ini kan bisa diciptakan ya. Bisa diciptakan wisata. Karena Kuningan punya buatan. banyak mata air kan. Kuningan punya banyak. Kuningan apalagi dekat gunung kan ya. Kita punya Balong Cihubu, kita punya Sangkanurip, kita punya banyak, saya rasa sampai yang namanya Curug Putri itu kan bisa kita remake gitu ya. Iya. Bisa kita remake menjadi suatu hal yang menarik. Saya jadi tertarik kan, barangkali ini Kang Apip punya informasi nih untuk pemuda-pemuda di Kuningan khususnya, ada program-program yang bagus yang mereka belum tahu nih. Barangkali Kang Apip punya informasi-informasi apa nih tentang, ayo pemuda Kuningan ada ini nih, ayo. Nah, ini menarik ya. Sebetulnya gini, program itu tadi kalau misalkan sebelumnya, kalau dulu sebelum ini bahasanya membangun desa. Kalau sekarang ini desa yang membangun. Maksudnya gini, masyarakat ini harus membangun dari bawah. Jadi proses membangun desa dengan desa membangun ini kan prosesnya berbeda. Jadi kalau desa membangun berarti kan bottom up ya. Apa yang dia butuhkan itu silahkan bilang, silahkan berbicara, silahkan atur atau konsep, dia punya konsep apa. Contoh terkait tadi, jika ada mata air, dia ingin menjadikan wilayah dia itu menjadi desa wisata. Nah, dia akan buat apa di situ, bagaimana, terus konsepnya bagaimana, itu tinggal tawarkan. Yang bisa ditawarkan satu, mungkin yang bisa lebih dekat ya, bisa lebih dekat adalah tadi pemerintah desa. Karena desa sekarang anggarannya luar biasa. Kecuali sekarang ya, maksudnya sekarang kan sedang pandemi COVID-19 ya. Semua anggaran ini lebih difokuskan kepada bantuan-bantuan sosial ya, untuk ketahanan pangan atau ketahanan ekonomi dan lain-lain. Seperti itu. Berarti Kang Apip kalau misalkan seperti itu tadi dikatakan bisa membuat semacam kayak proposal gitulah ya, pengajuan kalau misalkan kita punya ide-ide. Nah, secara nyatanya apa memang di lapangan juga sudah ada yang seperti itu? Misalkan apakah kita harus ikut dulu komunitas atau mungkin ikut dulu Karang Taruna, atau secara personal kita bisa ngulik nih, kita bisa nyusun proposalnya, kita punya ide apa sampai anggaran dan lain sebagainya kita bikin sendiri, langsung diajukan ke kepala desanya. Ya, langkah-langkahnya Kang Opik seperti apa? Ya. Kalau personal ini sebetulnya yang saya belum pernah melihat ya, tapi ini biasanya itu dibentuk dari komunitas, inisiatif dari seseorang, dipresentasikan di komunitas itu sendiri, misalkan di Karang Taruna ataupun di TPPKK itu sendiri. Ini kita pemuda misalkan ngumpul
terjadi sharing pendapat dan lain-lain, muncullah program ide bicara ke pemerintah desa. Nah, sebelum bicara itu biasanya kalau menurut saya tuh kadang-kadang ini ya, kadang-kadang sering banyak ngobrol dengan kawan-kawan, teman-teman di desa, di beberapa desa juga teman-teman nongkrong lah gitu ya. Banyak dia punya ide gini-gini, pas ketika saya tanya gitu ya, sudah ditulis belum konsepnya? Dia langsung diam dan saya yakin itu belum. Jadi gini, konsep itu biasanya tidak akan, kan langkah pertama mewujudkan konsep itu adalah menulisnya dengan konsep. Menulis. Nah, dituliskan dulu, dibicarakan, baru diajukan. Nah, sulit ketika kita misalkan misalkan Akang ya, Kang Rio bilang ke saya, Kang, saya punya program ini, konsepnya gimana? Ya gini Kang, saya jadi mengajak lawan bicara itu untuk berhayal gitu kan. Sementara program ini kan harus tertulis gitu ya, agar bisa dipahami outputnya apa, langkahnya seperti apa, terus kegunaannya atau outcome-nya itu seperti apa. Nah, nanti itu bisa kelihatan kan mekanismenya. Jadi bagaimana kita menyodorkan suatu program, tapi programnya itu tidak tertulis. Sulit kan? Oke, berarti memang harus tertulis dulu, harus gitu kan ya. Harus tertulis. Jangan berhenti untuk menulis dan membuat proposal. Betul. Tapi yang paling penting badami juga Kang Rio. Oh iya. Setelah kita punya ide ditulis dibadamikeun kan. Betul. Ya, yang paling penting juga poin utamanya adalah bagaimana kita berani untuk mengutarakan pendapat sebenarnya, apalagi di lingkungan masyarakat gitu ya. Kita jangan sampai terbatas gara-gara merasa usia kita lebih muda gitu kan, sementara di masyarakat banyak yang lebih tua gitu kan. Jangan canggung di sananya, jangan minder gitu ya. Yang namanya kita usulan mah ya diterima, silakan, intinya juga jangan patah semangat gitu kan. Betul. Seperti itu. Siapa tahu memang usulan kita tuh yang paling baik untuk membangun desa kita gitu kan. Harusnya emang seperti itu. Saya berpikir kenapa desa nggak ngumpulin pemuda, pemuda boga yang naon. Betul. Tulisannya seperti apa, dipresentasikan di depan rekan-rekannya atau di depan perangkat desa. Wah, yang ini bagus, disupport lah sama desa. Itu mungkin nggak kan? Mungkin ya, betul. Kan gini, proses ini setelah menyatakan pendapat, jika jika di ACC, jika disetujui, adalah proses selanjutnya adalah komitmen. Nah, ini juga bisa menjadi masalah, Kang. Dari yang ngusulin tadi ya, bisa komit enggak gitu ya. Dari siapapun itu, misalkan yang ngusuli adalah personal dan kelompok, harus komitmen. Betul. Nah, permasalahan di kita hari ini adalah banyak bicara, mengutarakan konsep, tapi tidak komitmen kan. Obor baralakeun mencek bahasa orang. Ini bisa jadi gini. Kalau saya sih selalu memandang dari dua sisi ya. Jika tadi pemuda dianggap tidak dipandang sebelah mata, orang tua pun memandang pemuda ini tidak punya kemauan karena tadi sulit menyatakan pendapat. Betul. Atau kehabisan teh naon kan gitu. Kan nggak kelihatan. Tapi di sisi lain ada penilaian orang tua misalkan geus dibere tanggung jawab, bakal tanggung jawab mah. Nah, itu kan komitmen untuk bertanggung jawab, mengurusi suatu hal yang sudah dipercayakan gitu. Iya, apalagi kalau udah dipercaya, dibikin wadahnya gitu kan, direalisasikan, apakah dia bisa melakukan sampai tuntas atau tidak gitu ya, sampai targetnya tercapai atau tidak gitu ya. Betul. Oke. Terus kendalanya sendiri kalau misalkan kita berbicara soal pemuda dan desa gitu ya. Ketika tadi dikatakan pemuda yang juga bisa membangun wadah, bisa karang taruna atau mungkin komunitas seni dan lain sebagainya. Nah, di lapangan juga ternyata banyak ketika kita sudah dibangun wadahnya udah ada, sebulan 2 bulan oke, mereka aktif sana sini, tapi kesininya vakum gitu. Nah, ketika ada satu wadah kepemudaan yang vakum di desa, sebenarnya siapa yang harus menggalakkannya kembali? Apakah si pemudanya itu atau mungkin pengawasan dari desanya sendiri? Jadi siapa yang sebenarnya lebih bertanggung jawab kalau punya wadah udah dibangun, udah ada sanggarnya dan sebagainya, itu kan memakan biaya. Betul. Tapi tidak produktif. Siapa yang bertanggung jawabnya? Nah, itu tadi kembali ke tadi berbicara komitmen ya. Pemuda di awal semangat gitu ya, udah bangun, misalkan pemuda seni di desa atau kelompok seni desa.
ini sudah dibangun sanggarnya segala macam, itu kan menggunakan biaya. Iya betul. Kalau misalkan biaya ini adalah dukungan dari pemerintah desa, gitu ya, ini kan berarti kan sudah membuang-buang anggaran jika tidak komitmen untuk mengurusi itu. Makanya kan ketika tadi kalau misalkan pemuda atau kita nih tidak didukung oleh pemerintah desa, abang-abang pemerintah daerah gitu, pemerintah desa kita tengah dukung gitu. Tapi komitmennya dia meragukan gitu, atau dia tidak mempunyai komitmen, ya sulit kan. Tadi yang saya bicara konsep tuh ya, konsep awal bagaimana ketika diberikan anggaran seperti apa, nah nanti outputnya seperti apa, juga outcome-nya seperti apa. Output ini kan sudah terjadi, sudah dilakukan, misalkan kelompok seni sudah mewujud gitunya, sanggar semina, terus manfaat atau outcome yang ditimbulkan dari sanggar seni itu apa untuk masyarakat sekitar. Nah tadi saya bilang ini konsepnya harus jelas, juga komitmen, itu aja sih sebetulnya. Tapi pada kenyataannya memang nggak bisa dipungkiri itu ada, yaitu aku bilang itu vakum gitu ya. Nah, ketika vakumnya itu sebenarnya salahnya itu di mana gitu kan? Ketika desa membangun sanggarnya itu kan mereka pasti evaluasi kan, gitu ya. Ini nggak bisa jalan nih gitu ya. Nah, apakah desa juga harus punya langkah-langkah tersendiri? Apakah itu si sanggar itu dialihfungsikan atau komunitasnya dibubarin aja atau seperti apa gitu? Harusnya daripada itu sanggar ngedumplak aja gitu kan, nggak ada fungsinya gitu. Jadi kita kalau misalkan ngebahas salah atau tidaknya tadi, berarti kan kalau si sanggar ini, kita sebut objeknya sanggar lah ya. Kalau si sanggar ini tidak berjalan, ya Kang Rio juga udah bisa inilah ya, udah bisa menebak bahwa ini salah siapa. Nah, pemerintah desa tentunya bisa mengambil alih, karena itu kan aset desa kan, aset pemerintah kan, itu bisa mengambil alih, dialih fungsikan menjadi apa. Karena nggak mungkin anggaran sudah dikeluarkan, ini sanggar sudah dibuatkan gitu kan, itu terbengkalai. Sehingga karena ini kan anggaran sudah dikeluarkan, otomatis nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan juga, ini gunanya untuk apa, agar tidak jadi temuan lah intinya gitu, tidak sia-sia juga. Makanya tadi jika kita nyari salah atau tidak salah, tadi yang salahnya adalah ketidakkomitmenan yang mengurusi itu, yang sudah diberi kepercayaan. Regenerasi bermasalah kalau dari secara kerangka besar, kalau menurut saya Pak Dewan, Kang Rio, jadi untuk invest kepada pemuda, walaupun itu ternyata vakum atau terbengkalai atau segala macam, minimal pemuda sudah berinisiatif dan berkomunal juga sudah bagus untuk tataran pemuda ya. Betul. Ketika emang ternyata dinamika terjadi terus vakum atau segala macam berbeda pendapat, akhirnya bubar atau segala macam, itu adalah sebuah hal yang jangan terlalu diratapi lah gitu. Ya kan? Itu dinamika dan pemuda emang seperti itu, wajar lah seorang muda. Yang paling saya setuju itu tadi kaderisasi. Jadi organisasinya itu yang solid itu harus seperti apa kan? Apakah harus continue regenerasi dari desanya sendiri atau dari pemuda sendiri atau seperti apa gitu kan? Jadi gini, betul memang berbicara kaderisasi penting. Menghadap ini. Betul memang proses kaderisasi ini penting. Cuman gini, permasalahan khususnya di Kabupaten Kuningan ya, permasalahan yang sudah ditanam jauh-jauh hari atau lama di masyarakat Kabupaten Kuningan. Contoh ada, kita sebutkan gini, keluar SD nunggu gede sedikit ngerantau, betul. Keluar SMP ngerantau, keluar kalau misalkan jatuhnya di yang mampu gitu ya, keluar SMA dia berpikir untuk kuliah tapi berpikirnya untuk cari kerja, tidak kembali ke wilayahnya atau ke rumahnya sendiri atau ke desanya sendiri untuk membangun desanya itu sendiri. Ini juga menjadi masalah. Nah, kaderisasi itu lebih identik kepada siapa yang mau. Karena bicara kaderisasi tentunya harus merangsang kan. Tadi kita starting pointnya itu seperti apa? Ketika sanggar seni ini sudah dibuatkan, bagaimana proses kegiatan di situ menarik minat dari pemuda di sekitar situ, anak-anak di sekitar situ untuk ikut berpartisipasi meramaikan itu. Jadi gitu. Kaderisasi perlu dan itu pasti gitu dilakukan oleh setiap organisasi. Cuman apa yang
apa namanya, konsep apa yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Harus ada madu-madu nih. Harus, Iya, harus. Makanya tadi harus punya daya tarik. apa namanya, Betul. yang ditekankan itu ketika kita punya konsep, komitmennya seperti apa. Ya betul. Jadi memang harus benar-benar matang juga Harus ya. benar-benar matang. Segala aspek harus diperhatikan. Betul. Gitu ya. Aya nu datang ka sanggar teh gara-gara ya awewe nah. Bisa jadi. Itu jadi datang kan gitu. Aya nu emang hayang diajar suling atau diajar ngalukis. Iya betul. Loba-loba nama emang hayang tenar doang. Jigana eta gitu. Iya betul. Tapi kalau di desa sendiri, kalau misalkan untuk minat pemuda sendiri gitu ya, itu bisa dideteksi nggak sih sama misalkan sama aparat desanya atau ada metode Bisa. tersendiri nggak sih untuk mendeteksi minat-minat pemuda di desanya itu? Bisa. Contoh lah di lingkungan saya ya, ada saya dari desa Gresik, kebetulan dusun saya itu dusun manis ya. Nah, ada misalkan palurahnya ini, kalau di saya disebut kepala dusun itu lurah ya. Iya. Palurahnya ini keliling gitu ya, tahu, oh sempat ngobrol dengan saya, Pak, di sini ini punya potensinya di sini dia suka dengan alam, terus memang dia kuliahnya juga di kehutanan, karena dia kuliah di kehutanan, dia melihat misalkan arus jalur air ini agak mau longsor gitu kan, bagaimana kalau misalkan kita melakukan penanaman. Nah, posisinya gini, itu kan sesuatu hal yang disampaikan kepada pejabat di desa, salah satu pejabat di desa dari pemuda, melihat kondisi alamnya itu perlu sentuhan-sentuhan atau perlu penanaman. Itu luar biasa. Dimulai dari situ. Betul. Itu potensi. Juga misalkan di daerah di sekitarnya itu ada yang suka buat kerajinan tangan ya. Buat kerajinan tangan, misalkan ngeraut gitu ya. Buat cincin dari kayu, buat figura, buat foto, buat apa. Ini juga biasanya gitu, kalau misalkan di kampung saya, di blok saya itu pernah cerita, Pak Dewan ini di kita ada yang berpotensi tuh dalam hal seni raut gitu kan. Dia suka bikin pesanan-pesanan karena dia dipesankan di online gitu kan. Bagaimana kalau misalkan kita doa? Nah itu kalau di lingkungan saya sering lah gitu ya, banyak yang sharing. Nah tentunya tadi kalau misalkan mencari potensi, ya pejabatnya harus ke masyarakat. Belusukan ya. Itu yang susah dicari itu pejabat-pejabat yang tahu. Iya, minimal ya setingkat desanya lah ya. Iya. Sering misalkan hari ini minggu ini di blok mana jalan-jalan gitu ya, lihat warganya. Tidak hanya duduk di belakang meja. Iya, tanya-tanya di sini ada potensi apa atau mungkin ada keluh kesah apa, itu yang lebih bagus ya seperti itu ya. Mantap. Atau mungkin kalau misalkan untuk kayak tadi memblow up potensi-potensi kayak produk-produk UMKM dan lain sebagainya, mungkin ketika desa punya agenda tahunan berupa misalkan ulang tahun desa atau agenda besar desa, semua UMKM yang ada di desa itu bisa dibikinin pameran, tempat wadah gitu ya, bazar. Itu keren juga seperti itu ya. Keren. Tapi gini, sebetulnya sebelum ke event yang lebih besar ya, desa itu kan punya website masing-masing. Desa itu punya website masing-masing. Udah punya semua ya? Punya semua. Diwajibkan kan memang? Iya kan itu terkoneksi dengan kabupaten kan? Oh iya, oke. Itu sebetulnya bisa. Gitu Nama kan? websitenya apa Pak Dewan? Ya tergantung desa. Biasanya bebas ya? Masing-masing desa. Di masing-masing desa itu ada. Nah, tapi lagi-lagi kendala sumber daya manusianya. Misalkan yang itu tadi yang mengelola webnya itu menjadi kendala juga kan? Oke. Di satu sisi sumber daya manusianya belum tersedia gitu, atau mungkin sumber daya manusianya lebih banyak ke Jakarta gitu kan, cari apa gitu kan. Saya tertarik dengan Pak Dewan dari mulai tradisi orang Kuningan merantau dan akhirnya pemuda-pemuda di desanya sedikit dan juga tentang potensi dan masalah pemuda menyangkut fungsi kedewanan Pak Dewan sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran. Khususnya di aturan lah, sudah dibuat apa sih Pak Dewan untuk menggali potensi itu atau meminimalisir masalah itu
dan hal-hal yang tadi kita bicarakan Pak Dewan. Ya, ya. Kita akan bicarakan nanti sesi yang kedua ya kan? Boleh. Sambil nunggu juga nih buat Mani Mega Suara ya. Oke. Kita masih membuka untuk yang mau interaktif, barangkali mau nanya-nanya boleh di SMS WA di 0818 117898 dan telepon kita buka di season kali ini di 0232 8902 900. Ya, ada yang nanya dulu satu boleh ya sebelum ke boleh. jeda commercial break. Selamat malam untuk Teh Yayah dari kawasan Kubang Dalam. Kang Rio, Kang Abdi, Kang Api, menurut kalian bagaimana pendapatnya kalau di suatu desa semua semua aparatnya seorang pemuda dan pemudi, karena di Kubang Dalam semuanya yang kerja di desa kebanyakan pemuda dan juga pemudi. Ini cuma hanya pendapat berarti ya. Kalau di desa sendiri ada pengrekrutan khusus nggak sih untuk tenaga SDM di misalkan di kantor kelurahan gitu ya? Ada pengrekrutan sendiri nggak, misalkan dari pemuda dari umum yang diambil satu orang untuk pemberdayaan? Ada, sebetulnya ada LPM kan di desa itu ada LPM. Tapi kalau misalkan gini, biasanya kalau perangkat desa itu kalau ditanya bagaimana ya, itu bagus pemuda. Cuman tetap ini juga harus menjadi tugas kita bersama untuk mengontrol pemerintahan di desanya masing-masing. Apakah pemerintahan desa ini berjalan baik atau tidak. Tadi terkait ada rekrutmen ya. Rekrutmen itu kalau misalkan desa melakukan rekrutmen itu kalau misalkan mereka butuhkan. Misalkan desa membutuhkan staf di bidang IT karena desa ingin desanya itu segala kegiatannya itu terinformasikan kepada masyarakatnya, entah itu masyarakat yang di rumah di desanya itu atau yang di rantau. Kan biasa perantau juga ingin melihat kondisi desanya, update desanya ya. Seperti itu. Ini juga tadi tergantung pemerintah desanya. Seperti itu. Tergantung kebutuhan di desa. Tapi kalau dilihat dari semangatnya, khususnya di desa Kang Rio, perekrutan untuk yang baru tuh malahan di batas umur 42 kalau nggak salah kemarin saya di ini juga. Ya. Untuk perangkat desa kan ya? Iya. Betul kan? Iya. Berarti kalau gitu semangatnya emang anak muda yang harus didepankan. Nah, sebetulnya saya lebih ke sangat setuju ya ketika ada di batasan umur maksimal. Kalau sebelumnya kan nggak ada batasan umur maksimal ya. Tentunya ini menjadi tadi yang di awal banget saya bilang bahwa pemuda sehari ini itu kan harus berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, entah itu di desa atau di kabupaten. Dalam hal ini tadi aturan sudah mendukung yang muda, gitu ya. Sekarang tinggal yang muda berekspresi. Naik di bidang awal, naik tante kan gitu. Kita sudah aturan-aturannya sudah mendukung karena tadi bonus demografi 40% loh. Milenial jumlah pemilih di Indonesia ini. Harusnya mah bonus demografi itu pemuda bisa merambah ke semua ini kan. Oh iya jelas banyak sekarang. Dewan sekarang banyak pemuda. Banyak pemuda. Pengusaha banyak pengusaha muda. Itu luar biasa. Contoh aja yang kemarin ya, kalau misalkan saya ya keliling-keliling ke tempat nongkrong, kafe dan lain-lain gitu kan, untuk sekedar ngopi, ketemu sahabat gitu ya. Itu kebanyakan owner-ownernya itu muda Kang. Iya, betul. Berarti kan berpikir untuk bagaimana kita kan bicara ngopi itu rata-rata ya. Kalau saya tanya pernah ngobrol dengan beberapa owner kopi ya yang masih muda di bawah usia 35 tahun, 30 tahun bahkan di bawah usia 25 tahun gitu. Saya tuh senang ngopi, tapi bagaimana caranya dari senangnya saya ngopi gitu kan, saya bisa membuat usaha dari situ gitu. Hobi tapi menghasilkan kan itu banyak contohnya yang hobinya berburu. Saya hobinya melamun Pak Dewan. Yang hobi melamun bisa menghasilkan. Gimana Pak Dewan? Menghasilkannya gini, ketika dia melamun dia realisasikan. Iya, itu yang berat. Orang nggak sebatas ngelamun bae ya. Ya udah, nanti ngelamunnya tadi diterusin lagi ya. Ada jeda pemirsa. Siap.